Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Suryadi. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana menginstal VMware pada laptop kalian, ya. Tentunya yang berbasis Windows, ya, karena saya menggunakan Windows 10. Dan apa itu VMware, ya? Ini melanjutkan materi tentang cloud computing 1, ya. Teman-teman dari PKS Seperangkat Lunak mungkin akan banyak mengetahui tentang cloud computing nantinya, ya, karena ini berhubungan dengan mata kuliahnya. Yang sebelumnya saya pernah bahas bahwa VMware itu adalah virtual mesin, ya, yang umum kita ketahui virtual mesin, ya. Seperti dengan VirtualBox, VMware juga bisa seperti VirtualBox. Namun, kalau kita melihat referensinya di website VMware secara resmi, VMware itu banyak sekali fiturnya. Tidak seperti VirtualBox yang hanya virtual mesin. Tapi di VMware banyak sekali jenisnya, banyak sekali kategori untuk penggunaannya. Nah, pasti nanti kalau kalian hanya menginstalnya, bingung, Pak, saya mau install yang mana nih? Banyak sekali jenisnya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke websitenya VMware. Nah, di sini coba kalian ketikkan VMware ya di Google ya, pasti langsung muncul di nomor pertama. Kalau kita lihat di sini penjelasannya menurut Wikipedia adalah VMware In itu perusahaan perangkat lunak virtualisasi ya, basisnya di Amerika Serikat. Ya, secara umum seperti itu ya. Jadi perangkat lunak untuk virtualisasi. Kalau kita lihat ke dalamnya, nah, Pak, di mana sih kita downloadnya ya? Kalau mungkin kalian download VirtualBox agak mudah ya. Ketika masuk di website VirtualBox, udah langsung ketemu link downloadnya. Tapi di sini VMware itu sangat besar ya, karena ini merupakan sebuah perusahaan yang tidak hanya menangani sebuah virtual mesin ya, tapi dia menangani banyak sekali, seperti di sini produknya itu banyak sekali ya. Ya kalian bisa baca sendiri ya. Pengembangannya sekarang udah sampai ke cloud ya, bagaimana VMware menangani cloud dan seterusnya. Namun dalam hal ini kita akan menginstal untuk kategori membuat jaringan virtualisasi secara lokal ya di website di laptop kita ya. Jadi terkait dengan membuat nantinya menginstal OS ya di dalamnya ya, menginstal software-software yang bisa dipakai untuk membuat skema jaringan di dalam laptop kita ya, laptop Windows atau macOS ya. Nah, di sini tuh banyak sekali ya produk dari VMware ya. Kalian pasti bingung untuk mendownloadnya yang mana. Pak, saya download yang mana? Nah, di sini ada App Cloud ya, networking juga ada. Jadi memang ini perusahaan yang besar yang menangani terkait jaringan, cloud, data center, dan seterusnya. Nah, VMware ini menyediakan software ataupun infrastruktur yang dapat digunakan oleh semua customer-nya ya. Nah, ya ini banyak sekali fitur-fiturnya, mungkin tidak akan saya bahas satu-satu ya. Langsung saja kita masuk ke apa yang kita butuhkan nanti untuk digunakan di laptop kita ya. Oke, kita akan masuk di VMware mana nih? Sebentar. Produk ya, VMware produk. Coba kita VMware produk workspace.
namanya workstation player ya, workstation player. Download workstation ya, di sini ada. Cuman yang lebih mudahnya itu VMware Product Workstation ya. Oke, kita bisa juga lihat CL product di sini. VMware Workstation. Ya, ini kenapa tadi saya bilang bahwa di VMware itu banyak sekali jenisnya ya, tidak semudah kita menginstal di VirtualBox. Ini kita cari juga nggak ketemu-temu ya. Sebenarnya sudah ada ya, cuman saya pengen lihat di mana sebenarnya workstation player. Oke, kita bisa cari aja ya tadi. Nah, di sini ada di alamatnya VMware/product/workstation pro ya kalau di sini. Nah, di sini ada dua workstation player dan workstation pro ya. Perbedaannya memang dari sisi berbayar dan tidak berbayar ya. Kalau yang workstation pro ini berbayar dan tentu dari fiturnya lebih lengkap ya karena berbayar. Namun karena tujuan kita untuk pembelajaran, kita akan pakai workstation yang player yang gratis ya. VMware Workstation Player ya. Kalian bisa cari aja atau kalian bisa ketikkan download VMware Workstation ya. Di sini ada dua Workstation Pro dan Workstation Player ya. Kalian bisa cari dengan keyword download VMware Workstation. Nah, yang kita akan download adalah di VMware Workstation Player, VMware Workstation 16 ya sekarang versinya. Adalah platform yang dapat berjalan di virtual machine ya, satu single virtual machine di Windows atau Linux. Nah, untuk manajemen perusahaan ya, itu juga bisa ya. Atau kita tujuannya nanti untuk menginstal OS Linux dan juga membuat jaringan virtualisasi ya secara lokal. Nah, di sini versinya free ya, free version selama untuk bukan dijual belikan ya. Ya.
ya dipakai untuk personal atau home use ya, perseorangan yang tidak dijual belikan ya intinya. Juga untuk student, ini juga masih gratis ya. Nah, yang di-download di mana, Pak? Ya, yang download kita download di sini. Try Workstation 16 Player for Windows. Nah, ini untuk yang Linux ya. Jadi ada dua versi, Windows dan Linux ya. Jadi kalau yang pakai Mac OS, di sini tidak ada keterangan ya. Nah, nanti dicari saja lah ya yang pakai Mac OS. Ya, di sini hanya keterangannya pakai Linux dan Windows. Karena saya pakai Windows, saya download yang di sini kalau kalian pakai IDM, mungkin downloadnya bisa lebih cepat ya, atau ya yang penting wifi-nya kencang lah. Karena saya sudah mendownload ya, saya sudah mendownload sebelumnya di sini. Ya, kita langsung aja install. Oke. Ya, di sini ya, tinggal diklik 2 kali. Ini hasilnya. Pilih yes. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ditunggu sampai dengan preparing VMware Player for installation-nya selesai. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit ya. Oke, lalu setelah preparing akan muncul wizard. Welcome to VMware Workstation 16 Player Setup Wizard ya. Ini kita tinggal klik next. Lalu pilih yang I accept dan next lagi. Nah, di sini ada pilihan untuk menyimpan di mana ya. Saya ikuti default aja di C, program file ya. Nah, di sini add VMware Workstation Console Tool into System Path dicentang. Oke, kita next aja ya. Lalu muncul seperti ini, user experience setting, check for product update. Ini kalau kita centang nanti kalau ada update, akan ada pemberitahuan new version-nya untuk kita menginstal versi terbaru ya. Ya, ini bisa dicentang atau tidak ya, opsional. Saya centang saja. Create shortcut for VMware Workstation. Nah, ini kalian opsional ya. Kalau saya pasti sebaiknya dikasih di desktop dan start menu supaya kita mencari shortcut-nya lebih mudah ya. Ready to install VMware Workstation 16 Player, kita langsung klik install aja.
sambil menunggu proses installnya, ini tergantung dari spek komputer ya. Kalau semakin bagus ya proses install itu semakin cepat. Ya intinya ditunggu saja dan mudah-mudahan tidak ada error ya. Dan di sini proses installnya sudah selesai ya. Dan terakhir ya kita klik finish. Ya, proses instalasinya berhasil ya. VMware kita bisa lihat di VMware Workstation Player di Start menu atau di desktop. Nah, saat kita menjalankan di sini muncul Welcome to VMware Workstation 16 Player, namun di sini akan diberikan opsi apakah kita menggunakannya untuk free, ya, artinya free itu non commercial use, bukan untuk dijual belikan ya, atau kita untuk pekerjaan ya, artinya untuk student ya, atau kita punya lisensi yang memang kita beli ya. Jadi ada dua pilihan. Kita bisa pilih yang use VMware Workstation 16 Player to free for non-commercial use ya. Atau kalau kalian yang punya lisensinya ya bisa masukkan lisensi. Lanjutan ya, continue. Nanti untuk lisensi itu bisa juga dimasukkan nanti ya, saat setelah kita memakai lalu kita mau upgrade itu bisa juga. Finish. Dan langsung di sini muncul tampilan dari VMware seperti ini ya. Ini versi 16-nya. Nah, di sini nanti karena kita tadi Workstation 16 player ya, menu-menunya seperti ini ya. Untuk kita membuat virtual machine, nanti untuk menginstal OS dan seterusnya. Mungkin ya kalau kalian sudah biasa pakai VirtualBox ya, kemungkinan tidak jauh beda ya. Ya pada dasarnya sama virtual machine ya. Ya. Jadi untuk menginstal VMware-nya, kita pilih tadi ya VMware Workstation 16 Player. Sekali lagi ya, saya tekankan bahwa nanti untuk mendownloadnya adalah langsung saja diketik di Google, download VMware Workstation Player ya. Ya, ini ya, download VMware Workstation Player ya, jangan yang Pro ya. Kalau yang Pro nanti berbayar. Tapi yang Player itu ada pilihan, kita bisa menggunakan yang versi gratisnya dari VMware. Oke, kalau sudah muncul atau tidak ada masalah tentang proses penginstalan ya, artinya kita sudah berhasil untuk menginstal ya, artinya tidak ada masalah ya, tidak ada problem, tidak ada error. Artinya laptop kita support untuk menjalankan nanti virtual machine ya. Dan mungkin yang namanya virtual machine itu bagi kalian yang menggunakan laptop
AMD ya, kalau nggak salah itu ada laptop yang memang tidak ada teknologi virtualisasinya ya. Pasti nanti akan ada error pada saat kalian menginstal baik VMware maupun VirtualBox ya. Itu yang sering saya temui. Jadi pada saat di install, dia tidak mau karena teknologi virtualisasi di laptop tersebut tidak ada atau memang belum diaktifkan. Ada yang memang ada, tapi belum diaktifkan, itu bisa mengaktifkannya di pengaturan BIOS. Di pengaturan BIOS itu bisa diaktifkan settingan dari virtualisasi hypervisor kalau nggak salah ya. Jadi ada settingan untuk mengaktifkan virtualisasinya. Namun ada juga laptop yang tidak support untuk virtualisasi tersebut. Lalu gimana Pak? Ya sejauh ini tidak bisa ya kita membuat hal tersebut ya, karena memang itu harus ada ya untuk kita bisa menjalankan VMware atau VirtualBox. Laptop kita harus support untuk menjalankan virtualisasi. Karena nanti virtualisasi tersebut akan membuat part bagaimana misal kita menginstal OS, Windows, atau Linux di dalam VirtualBox itu tidak mempengaruhi OS utamanya atau hard disk dan sebagainya yang utamanya. Makanya teknologi virtualisasinya harus ada di dalam laptop kita. Itu bawaan ya, bawaan dari laptop. Atau juga bisa, terkadang ada juga yang memang harus diinstal drivernya, seperti Intel. Kalau saya pernah baca ada Intel virtualisasinya itu ada, itu harus di-download dan diinstal juga ada ya. Namun kalau sekali lagi kalian terkendala tidak berhasil menginstal karena virtualisasinya tidak ada ya, mau bagaimana lagi ya. Mungkin kalian bisa coba pinjam laptop temen ya untuk praktek ke virtual mesinnya ini. Oke, video kali ini saya sementara menjelaskan untuk cara menginstal VMware-nya. Nanti akan saya lanjutkan untuk kita menginstal Proxmox ya dan OS Linux dan seterusnya sesuai yang ada di modul. Untuk saat ini kalian wajib menginstal VMware-nya terlebih dahulu. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk video selanjutnya bagaimana menginstal Proxmox dan OS Linux ya yang kita pakai nanti seperti Ubuntu. Kita akan lihat di video yang saya buat selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa kalau misal ada error bisa komentar di WhatsApp saya atau di kolom YouTube ini, biar nanti kita sama-sama sharing. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.